pencarian bakat ada Nabila. Iya, dari Aceh. Betul. Dan Ilyas. Pernah ingat ini nggak, Paul yang sini? Tahu. Nah, ketika Nabila berjuang, Paul itu jadi tim Korenya yang Nabila. Iya. Tahun berikutnya, Paul jadi peserta, dia yang jadi juara juga. Hebat. Karena Aceh itu hebatnya luar biasa ya. Support Dari system. Gayo juga iya. Support system. Nah, tapi hebatnya lagi, jadi setelah lulus dari ajang pencarian bakat tersebut, tidak hanya dikasih tempat untuk bernyanyi, tapi juga untuk berakting kalau bisa. Ini mah jadi Ratu FTV juga. Amin. Banyak banget kan? Amin, alhamdulillah waktu itu dikasih kesempatan untuk belajar acting dan alhamdulillah ketemunya sama Iya. suami di situ juga. Jadi ketemunya tuh gimana? Jadi waktu itu kita ada satu judul FTV bareng. Terus gak taunya judul-judul selanjutnya dipasangin terus nih. dipasangin terus. Sebagai suami istri. Iya. Jadi kayak GR, kayak latihan gitu ya. Iya, maybe ya. Terus, kayak terus. gitu. Jadi sering itu. Iya biasanya kan kalau misalnya FTV kan di rolling tuh pasangannya kan. Tapi kita Tapi ini nggak dipasangin dia di-rolling. lagi, dia Yang lagi. ada rasa duluan siapa? Nggak tahu sih, Kayaknya Nabila deh. Aduh, nggak tahu sih karena waktu itu kayak ya udah temenan aja, ngalir aja kayak gitu tuh kayak maksudnya aku juga nggak ada jaim-jaim kalau awal-awal kenal dia nggak ada jaim-jaim kayak gitu ya udah biasa aja ya. Ini Coba aku, kalau tahu akan jadi itu agak jaim-jaim dikit ya. Iya, agak malu-maluin soalnya ya. Gitu. Tapi justru karena gak jaim gitu mungkin Ilyas jadi tertarik. Apa ya, aku dari awal deket sama Nabila tuh malah kita berawal dari bukan saling PDKT atau kita saling deketin enggak. Tapi Temenan kita malah bisnis bareng awalnya. Iya, bisnis Iya. bareng. Oh gitu? Iya. Tuh. Bisnis apa sih? Waktu itu kita bisnis kayak barang-barang pre-love kayak gitu-gitu kan. Oke. Terus habis jualan. itu kita coba untuk cari-cari barang bagus. Terus habis itu kita share. Terus akhirnya lanjut tuh bisnisnya tuh. Pada status masih temenan aja. Iya. Nah, Menikah tuh kapan? kita menikah tuh Oktober. Oktober kapan? Oktober tahun lalu. Tahun lalu. Berarti Tanggal sudah 1 tahun. Tanggal berapa Oktobernya? Tanggal 20. Beda dikit sama aku. Aku Ah, 17. 17 Oktober. Oh iya, aku lahir 15 Oktober. Gak ada yang nanya ya kalau lahir ya. Ini ngomongin pernikahan ya. Nah, karena manajer gue Awan Potret, Awan itu menikah tanggal 15 Oktober. Sudah punya anak, alhamdulillah. Kalian sudah isi? Doain aja. Ada nih kayaknya nih. Amin. Ada nih, ayo ngaku. Semoga ya, sekarang sih belum. Ya siapa tahu. Tespek sekarang ayo. Jangan, nanti aja. Ya tenang aja ya, kamu pas malam Jumat telepon-teleponan sama aku ya. Buat apa? Ngapain? Ke kafe, ngapain pakai nanya ke kafe nongkrong. Tapi ada netizen mah emang ngomongnya tuh asal banget. Katanya kalian tuh ngikutin kisah cinta Leslar ini mah kata gitu. Netizen yang ngomong. Lu yang ngomong, netizen lu. Mana ada netizen yang ngomong. Gak netizen pernah ngomong. Kamu pernah baca juga gitu? Tapi banyak sih yang ngomong kayak gitu karena kita nikah, wah ini kayaknya hamil 2 hari nikah nih. Padahal emang kita pure nikah tuh karena bisnis tuh, bisnis bareng. Kita mikirnya daripada kita bareng-bareng, kita ibadah bareng yuk. Iya, gitu. bener. Jadi akhirnya kita bisa bisnis bareng, ibadah bareng. Emang ada yang ngeisuin hamil luar nikah? Banyak. Innalillahi. Banyak banget. Banyak. Apalagi kan waktu itu kita nikahnya memang nggak yang langsung resepsi atau apa kan, lagian acaranya juga di Aceh kan sama keluarga. Jadi orang mikir kok nikah dadakan sih, ini pasti ada apa-apanya. Itu Irfan yang bikin, kamu tuh jangan bikin berita-berita gitu deh. Astagfirullahaladzim. Emang cuma lagi membaca komentar netizen. Saya resumekan seperti itu. Nah kalian menanggapinya gimana? Mungkin awal-awal mungkin namanya aku juga masih labil juga kan anaknya, jadi masih kayak kenapa sih orang harus berpikir kayak gitu ya awal-awal, cuman lama-lama kayak ya udah biarin Tapi yang aja lah, jadi dicocok, doa aja. tapi yang dicocok-cocokin ke Lesti Bilar mah bukan itunya lah. Disamainnya tuh gara-gara satu jilbab, satu tinggi, ganteng, katanya satu penyanyi, sinetron, satu juga. aktor Iya, gitu. Ini buat Nabila. Apa ini? Ini banyak banget sih, Po. Aduh, Po, makasih, Po. Sama-sama, ini buat Oke, makasih. suaminya. Aduh. Wow. Wede. Ada duit? Ada perihal apa sih? 25.000. Wah, 25.000. Ini duit gede loh, ini duit gede loh. Ukurannya. 25.000, kenapa 25.000? 25.000 tuh adalah dulu bayaran aku pertama kali aku manggung. Ih, Meli aja 50, lu 25. Beneran? Gak- 25. Iya bener 25. Jadi kan dulu awalnya aku tuh nggak ngerti yang namanya panggung-panggung kayak gitu. Jadi ada yang ngajakin, mau nggak Nabila? Karena hobi nyanyi kan.
ikut saya nyanyi gitu. Oh ya udah, ayo senang-senang aja. Dikasih uang, alhamdulillah. Pulang-pulang seharian tuh nyanyi, pulang-pulang dikasih ini jajan ya, cuman nganggapnya jajan. Gitu. 25.000. Umur berapa saat itu? Kelas 3 SD. Oh, untuk kelas 3 SMA lumayan lah. Yang penting kan pengalamannya juga. Iya. Coba kamu Ilyas. Apa nih? Ilyas. Oke. Oh. Ayam yang Ilyas, kamu suka ayam? Ayam pop. Aku emang suka ayam pop sih. Sama lu sama gue. Serius? Gue makan ayam pop bisa 20 ayam pop Masa tanpa sih? nasi. Wow. Tapi gue tanpa nasi. Minimal 10, maksimal 20 lah. Iya. Langsung. Beneran, Pi? Bener gue. Kolesterol masih aman? Ya biasa itu. Tapi kalau ayam pop mah sehat karena kan Rebus. rebus juga ya. Kamu suka ayam pop? Emang suka sih, terus Tapi kok jodohnya dangdut? ayam dangdut Iya gitu. juga ya. Iya juga ya. Ya, ayam pop suka banget. Suka banget. Gitu ya dia suka makanan-makanan Ya Padang sih. Aku suka makan Padang banget. Jadi kalau makan Padang tuh bisa nambah berapa kali pun gitu loh. Kan porsinya udah gede. Lebih banyak lagi Lebih berarti banyak lagi. porsinya. Berarti kamu tuh gede banget ya. Apanya gede? Badannya. Badannya. Berarti suka cepet ya. Dan mereka ini memang diidolain banget sama ibu-ibu loh. Apalagi Ya, kalau benar. mereka main di FTV bareng. Oh, Ini lihat nih, ada artikelnya nih. Apa tuh? Nabila Lida dan Ilyas Bahtiar kembali pulang ke Takengon. Takengon. Diserbu mama. Iya, mama heboh banget ya. Iya, kalau lagi pulang kampung sekarang kalau mama ngelihatnya langsung Ilyas gitu-gitu. Iya. ilfil. Iya, ilfil. Jatuhnya bener ilfil. Cemburu gak sih kalau mama gitu? Enggak lah. Ya, mungkin kan banyak dari mungkin ya namanya di daerah ya kalau ngelihat mungkin sering lihat di TV nih jadi excitednya itu loh gitu. Tapi kan katanya netizen tuh menjodoh-jodohkan idolanya, kemudian lebih posesif daripada keluarga kita sendiri. Iya, Iya sih. pasti ada yang kayak gitu sih. Kalian termasuk dijodohin sama netizen juga ya? Ya salah satunya mungkin support netizen sih. Super netizen tapi sebenarnya kita jodoh ya. Ya, Dari berarti tangan beda Tuhan sih, jalannya. Ada jalannya gitu sih. Iya. Aku punya sesuatu buat kalian. Apalagi nih. Apa tuh? 1, 2, 3. Aduh aku nggak bisa kalau bahas ini. Aduh. Siapa ini? Ini almarhum ayah aku manggilnya Ama. Ama aku tuh waktu itu udah meninggal tahun 2021. Usia berapa? Waktu itu Masih di muda usia 54. Masih muda ya? Iya, Kena sakit. sakit. Covid bukan? Tadinya sih dibilangnya COVID kayak gitu ya, cuman sampai akhir sih belum jelas sebenarnya penyakitnya itu apa, cuman karena memang kita juga ngikutin protokol dan lain-lain, ya waktu itu secara COVID. Secara Covid? Gitu. Jadi kamu tidak Nggak ikut mandiin, nggak ikut apa gitu. itu ya teman-teman yang kehilangan orang tercinta ketika Covid itu Sedih yang banget. paling nyesek itu salah satunya itu ya. Saat itu sudah kenal dengan Ilyas. Belum kenal sama sekali. Aku dengar sosok amanya Nabila ini luar biasa banget. Dia yang aku dengar dari banyak orang tuh dia orang yang gak pernah marah sih. Gak pernah marah. Pernah marah. Gak pernah. Iya. Apapun dibercandain, apapun dibikin, ya let it flow aja. Jadi memang sangat baik sekali. Dan Allah menyediakan pendamping hidup kamu berikutnya ya. Ya, terkadang aku mikirnya kayak saudara-saudaraku juga pada bilang sih kayak mungkin ini hikmah dulu kamu ngerawat almarhum ayah kamu. Akhirnya kamu di tahun selanjutnya dikasih kebahagiaan, dititipkan sama orang yang tepat, kayak gitu dijaga untuk melanjutkan perjuangan ataupun apa tuh namanya? Ini apa tugas sama kamu gitu. Kamu dititipin sama Ilyas kayak gitu. Oke, karena sudah ada Nabila dan Ilyas, saatnya kita challenge mereka di pilih ini atau pilih itu. Oke. Ya, A atau B, coba kita berdiri. A atau B? Nanti akan ada grafis yang berisi 2 pilihan. Oke. Nabila dan Ilyas harus memilih salah satunya secara bersamaan. Setelah itu masing-masing akan menjelaskan pilihannya. Siap? Oke. A atau B? Pilih mana? A, menjadi orang tua yang baik atau B, menjadi suami atau istri yang baik? 1, 2, 3.
Oh, Ilyas memilih menjadi orang tua yang baik. Sementara Nabila memilih untuk menjadi istri yang baik. Iya. Coba alasannya dulu. Kalau aku, kenapa aku milih menjadi suami istri yang baik? Karena menurut aku dari suami istri yang baik itu juga bisa menjadi panutan atau menjadi contoh untuk anak-anak kita nanti. Jadinya bisa menjadi orang tua yang baik. Sementara Ilyas, Kalau aku menjadi orang tua yang baik itu pasti akan menjadi suami istri yang baik juga gitu loh. Jadi kan kalau misalkan saling berhubungan ya. saya berhubungan juga sih. Tapi kadang-kadang kalau sudah ada anak, kita fokusnya ke anak, ke istri dilupakan loh. Nah, Gitu ya, Ayah? Ada yang gitu. Ya gua kesinggung nih. harus bikin revolusi makanya. Oke, lanjut. Next. Ya. Kamar panas. Berbohong demi kebaikan, A atau B, jujur dengan kenyataan pahit. 1, 2, 3. B. B. Jujur dengan kenyataan pahit. Iya, walaupun pahit. Karena dia paling nggak suka dibohongin. Ya. Iya bener. Dulu aku mungkin tipe yang kayak daripada ribut nih mending aku diem aja, dia nggak usah ngasih tahu kayak gitu. Tapi ternyata itu Dia tahu bukan sendiri. solusi sih kayak. Emang kamu pernah bohongin siapa? Bisa di tempat nggak? Bisa diem di tempat nggak? Nah, udah pantas di sini kan? Benar, udah pantas di sini. Emang pernah ada pengalaman apa dibohongin orang ya? Apa ya? Ya kan? Dibohongin. Karena jujur itu adalah hal yang terpenting dalam hidup sih menurut aku sih. Itu penting banget. Walaupun kita sepahit apapun ya kita akan ketika kita jujur sama seseorang, orang itu menerima ya orang itu berarti emang care sama kita. Kalau enggak ya berarti bukan orang terbaik buat kita. Betul banget Bener itu. nggak? Oke, next. Lanjut. Emang harus jujur bener. Iya, jujur. Pilih mana? A. Membeli sesuatu tanpa minta izin pasangan. B. Meminta maaf karena membeli sesuatu tanpa izin pasangan. Minta izin atau minta maaf? A atau B? 1, 2, 3. Kamu enggak? Enggak. Aku ada deh, aku bisa. A. Kamu minta Membeli sesuatu izin? tanpa minta izin. Iya sih, aku kalau apa-apa beli, aku selalu pengen beli barang. Oh pengen ini nih, boleh nggak? Asik. Iya, biasa yaudah. kita minta izin sih, mau ngapain Saling pasti sharing. ngomong gitu kayak, aku lagi pengen ini deh, gimana ya? Oke nggak ya? Dan Oke. dia pun kalau aku nggak oke pasti nggak akan ngelakuin itu. Gitu. Ih, nggak asik ya? Kalau gua mendingan minta maaf aja. Iya. Kalau izin kan nggak diizinin ya? Kalau izin belum tentu kan kita minta izin terus gak dimaafin. Iya. Kalau dimaafin kan mau salah juga ntar ujung-ujungnya dimaafin. Ya udah deh. Setelah satu ini akan ada seorang anak berumur 9 tahun jebolan ajang pencarian bakat juga. Dia jago banget sulap. Dia akan menyulap Po Alpa menjadi berubah. Wah, Jadi Po Indun. Kita lihat. Apakah dia bisa merubah? Dan kemarin tetap di HPP Pelarian Pagi. Satu, dua, tiga. Wah ya.